Halo, balik lagi sama gue Yuri. Di video kali ini gue bakal melanjutkan sebuah cerita dari serial Seishun Butayaro. Untuk kesempatan kali ini gue bakal mereview secara singkat movie dari Seishun Butayaro ini. Sekedar peringatan buat kalian yang belum nonton, di video review ini gue cantumin beberapa scene dan juga potongan-potongan visual dari movie-nya. Tapi kalau kalian gak masalah, aman, gue gas aja ke videonya. Untuk movie-nya sendiri berjudul Seishun Butayaro wa Yume Miru Shoujo no Yume wo Minai. Ya intinya tetap Butayaro lah ya. Movie ini dirilis pada 15 Juni 2019 lalu. Movie ini juga berdurasi 1 jam 30 menit dan juga masih melanjutkan atau bersangkutan dengan cerita dari season satunya yang kemarin udah kita bahas. Buat kalian yang belum nonton, kalau nggak pengen buang waktu, kalian bisa membuang waktu kalian untuk menonton alur cerita dari Seishun Butayaro ini dari episode 1 sampai 13. Buat link menonton ada di deskripsi. Sinopsis dari movie Seishun Butayaro ini mengisahkan secara detail tentang diri Makinohara Shoko sendiri yang terkena sindrom pubertas juga. Kan seharusnya season 1 ini menurut gue udah klimaks nih. Ternyata ada story yang missing, ada yang hilang nih. Dimana ya si Shokonya ini belum diceritain kan kemana dia pergi setelah ending season 1-nya. Nah di sini diungkap nih siapa Makinohara Shoko sebenarnya. Menurut gua sih ya, dari nonton season 1 aja udah cukup memuaskan bagi gua. Tapi kalau nggak nonton movie-nya rasanya agak kurang sih. Lanjut ke sinopsis, sindrom pubertas yang dialami Shoko bukan sembarang sindrom. Kita dibawa ke sebuah cerita yang rumit dan juga sangat kompleks. Jadi butuh banget nih buat fokus ke alur ceritanya. Yang pasti karakter-karakter yang ada di season 1-nya bakal tayang kembali. Dan juga, story-nya Makinohara Shoko nggak jauh-jauh nih dari hubungan antara Sakuta dan Sakura. Jadi mereka berdua bakal sangat terlibat dalam hal ini. Menurut gue segitu aja ya sinopsisnya. Gue bakal lanjut ke pandangan gue terhadap movie-nya ini sendiri. Dari segi visual sih, movie-nya ini bisa dibilang setengah-setengah ya menurut gue. Bukan ngejudge atau menjelekkan, tetapi yang gue rasakan di sini dari visualnya emang lebih smooth, lebih oke. Cuman background, tempat, suasananya gak berbeda jauh sama serial sebelumnya. Memang latar yang dipakai itu memberikan kesan yang lebih dalam terhadap storyline atau jalan ceritanya. Tetapi kalau di situ-situ terus gue rasa cukup membosankan ya. Setidaknya pemilihan tempatnya tuh bisa dirubah untuk memberikan kesan yang lebih fun gitu, lebih ceria. Kalau dari konsep gak beda jauh sih sama visualnya dan banyak banget improvement yang gue temuin di sini. Dari detail-detail kecil seperti scene yang sendiri gue udah lupa dibawa lagi ke movie-nya ini. Dari tone color juga sama aja sih. Pokoknya dari visual gak berbeda jauh sama serialnya. Selanjutnya dari pemilihan back sound dan juga lagunya overall udah oke. Dari segi penekohan atau karakter sendiri, baik dari serial maupun movie-nya udah oke banget nih, gue suka nih. Karena karakter development, pendalaman karakter, tipikal gue banget, dimana karakter-karakter yang diperankan mendapatkan story-nya masing-masing, dan mereka memberikan kesan tersendiri di hati penonton. Jadi dari tokoh menokoh sudah sesuai dengan ekspektasi gue. Meskipun satu season, karakter building-nya tuh udah mantap banget gitu, pokoknya udah oke lah. Tetapi ya sisi positif dari penokohan ini harus mengorbankan sisi visualnya. Menurut pribadi gue sih itu pokoknya. Dan ini nih sisi yang paling penting, yaitu dari segi cerita atau plot. Ini menurut gue bakal sedikit panjang ya, dimana buat kalian yang udah nonton tahu bahwa cerita dari Butayaro ini ribet banget. Sebenarnya Butayaro ini mengisahkan apa sih? Itu pertanyaan yang ada di benak gue setelah menonton beberapa episode anime ini. Tetapi makin lama emang gue bisa sedikit ngerti alurnya bakal kemana. Yang pertama gue bahas dari plot di serialnya. Emang butuh penyesuaian kalau kalian pengen nonton sebuah anime yang awalnya ngira anime ini itu anime romance, anime school. Pokoknya gak pernah terfikir jalan ceritanya bakal jadi seperti ini. Tapi lama-kelamaan kita juga bakal tahu kok tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan satu hal lagi yang menurut gua gokil banget nih dari animenya adalah plot twist yang ditunjukkan anime ini. Ada beberapa adegan atau cerita yang gua nggak ekspektasi sama sekali yang bikin anime itu lebih menarik. Tetapi yang sebelumnya gua kira jalan cerita serialnya udah berat, tahu-taunya di movie-nya ini tuh lebih berat lagi ceritanya. Perbandingannya ya, kalau disuruh mikir, movie-nya ini sekitar 30% lebih kompleks lah. Dan ceritanya sendiri bagus menurut gua. Memberikan ciri khas tersendiri ke anime ini.
Jadi misal kalau teman kita nanya ini tentang anime ini, menurut gue yang bakal gue jawab adalah ceritanya dari Seishun Butayaro. Misalkan kalau teman kita tuh nanya tentang Naruto nih, kita bakal jelasin tentang siapa sih Naruto ini. Nah, berbeda dengan gue, misal kalau gue ditanyain apa sih pendapat lo tentang Butayaro ini, mungkin pendapat gue tentang ceritanya yang ribet banget. Kita lanjut. Tapi apakah perlu sih menonton movie-nya ini? Pendapat pribadi gue sih, gue udah puas sama cerita di serial sebelumnya. Jadi menurut gue movie-nya nih sebatas tambahan doang soal Makino Harashoko ini siapa. Dan kesimpulan gue tentang anime ini kurang layak ditonton menurut gue ya. Mohon maaf nih, karena dari jalan cerita yang disajikan di sini terlalu sulit buat dimengerti ya. Mungkin terlalu lebay, tetapi emang itu yang gue rasain sih. Dan juga ada beberapa orang yang mungkin tertipu karena di sosmed tuh banyak yang ngepost tentang Bunny Girl, tentang si Sakura tuh. Pas udah lihat animenya malah nggak ngerti. Jadi anime ini bisa dibilang clickbait ya, mungkin dari judul yang diberikan. Gak sesuai sama ekspektasi lagi-lagi. Tetapi ini merupakan sebuah pengalaman baru bagi gue, dimana akhirnya gue menemukan sebuah anime yang rumit jalan ceritanya. Enggak sih, itu barusan gue bohong doang. Penilaian pribadi dari serialnya gue kasih 4,2 dari 5. Dan buat movie-nya sendiri gue kasih 4,4 dari 5. Anime ini kurang cocok untuk seseorang kayak gue, bukan merendahkan lagi, tetapi emang bukan tipikal gue lah. Cuman oke sih kalau ditonton juga. Apalagi banyak banget tuh yang nge-sim sama Sakurajima Mai. Jadi segini aja review gue tentang movie dari Seishun Butayaro. Kita bakal lanjut ke konten-konten selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu. Yuri pamit, bye-bye.